Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Setelah suara wanita itu menghilang, ketiganya saling memandang dalam diam, sebelum mereka tiba-tiba tersenyum dan tertawa bahagia di dalam kamar itu. Hahaha, lihatlah, betapa lemahnya kita di hadapan wanita itu sekarang, ucap Bai Wutian sambil tertawa. Jiyah, bagaimanapun juga kita berada di rumahnya, dan itu wajar saja jika dia marah kepada kita, jawab Dewa Takdir sambil tersenyum. Hahaha, masih sama saja seperti dulu, ucap Dewa Kaisar Kematian, dan itu membuat keduanya juga saling mengangguk. Baiklah, kebetulan sekali aku membawa ini. Mari kita minum bersama-sama untuk mengenang, dan mendoakan saudara-saudara kita yang telah tiada, ucap Bai Wutian sambil mengeluarkan 3 botol amer di depan keduanya. Hahaha, kamu benar, untuk masa lalu dan masa depan, kita harus bersama-sama, ucap Dewa Takdir dengan tidak sopan, yang langsung meraih 1 botol amer dan mengangkatnya ke atas. Untuk saudara dan teman-teman kita, ucap Bai Wutian. Cling, ketiganya terlihat dengan santai mengangkat botol amer mereka, dan kemudian meminumnya dengan wajah gembira. Tapi masih ada beberapa hal, yang membuat hati mereka merasa pahit. Contohnya seperti Dewa Takdir. Dia sadar kalau semua yang dia lakukan dulu, itu adalah sesuatu masa depan yang palsu, yang digunakan untuk mengendalikan dia agar menghentikan Dewa Kaisar Kematian. Lalu ada Dewa Kaisar Kematian, dia merasa bersalah karena terlalu berpikiran sempit. Padahal jika dia bekerja sama dengan saudara dan teman-temannya Lada Eaktu itu, mungkin masa depan sekarang akan jauh berbeda. Hahaha, ketiganya tertawa dan bercanda bersama-sama di malam itu, sambil mengenang masa lalu yang membuat mereka tersenyum, sedih, dan juga canggung. Di dalam kamar Lintian, terlihat Mu Suanyin yang menjadi lebih tegas dan dingin dari biasanya, dia duduk sambil membersihkan keringat di wajah Lintian. Lalu di sisi lain, Seng Chuer dan Ling Suer sedang duduk menemani Mu Suanyin dengan wajah santai. Dan kadang-kadang juga mereka membantu membersihkan wajah Lintian yang berkeringat. Kakak, kapan suami akan bangun? Tanya Seng Chuer. Entahlah, karena kondisinya lebih parah dari kedua orang itu, jadi suami membutuhkan sedikit waktu lagi agar bisa bangun, jawab Mu Suanyin. Di saat dia menatap pria di depannya, ini membuat Mu Suanyin merasakan bahagia di hatinya. Karena berkat Lintianlah dia bisa hidup kembali, dan juga merasakan apa yang namanya cinta. Untuk seorang wanita yang dingin dan cuek seperti dirinya, itu benar-benar sulit untuk membuka hati kepada orang lain, dan hanya pria inilah yang berhasil membuat dia membuka hatinya. Kakak, kekuatanmu sudah sangat kuat sekarang, dan kami berada jauh di belakangmu. Sepertinya sekarang hanya kamulah yang dapat membantu suami, ucap Seng Chuer dengan agak sedih, setelah dia mengetahui kalau kekuatan Mu Suanyin berada jauh di depannya. Padahal sejak dia mendapatkan roh rubah ekor 9, ini membuat dia lebih percaya diri untuk menyusul Lintian dan 2 saudarinya yang lain. Tapi sekarang Mu Suanyin telah menunjukkan kekuatan aslinya, dan itu membuat dia merasa agak tidak berdaya. Jangan terlalu kamu pikirkan. Setelah suami kembali pulih, biar nanti aku sendiri yang akan melatih kalian, ucap Mu Suanyin sambil mengusap kepala Seng Chuer dengan lembut. Bagi Mu Suanyin yang telah mendapatkan kembali ingatannya, dia tetap menganggap mereka bertiga sebagai saudarinya. Apalagi dulu dia yang pernah kehilangan adiknya, ini membuat dia benar-benar tidak ingin kehilangan orang terdekatnya lagi sejak saat itu. Wah, benarkah? Tanya Ling Suer dan Seng Chuer, itu sambil menatap Mu Suanyin dengan wajah berharap. Aku tidak berbohong kepada kalian saudari-saudariku, balas Mu Suanyin sambil tersenyum lembut saat melihat mereka berdua. Lalu bagaimana dengan saudari Jingyi? Tanya Ling Suer.
Jingyi, sepertinya dia tidak perlu aku bantu, karena dia telah memiliki warisannya sendiri, jelas Mu Xuanyin yang terlihat sangat mengerti dengan situasi Lan Jingyi. Kedua wanita itu mengangguk, dan itu pertanda kalau mereka berdua percaya Mu Xuanyin. Karena bagaimanapun juga, Mu Xuanyin adalah orang kuat yang berada di ranah setengah dewa kaisar. Apalagi, dia berada di tingkat menengah. Su'er, karena kamu adalah yang terlemah di antara kita, dan kamu jugalah yang paling jenius di antara kita dalam ilmu pedang. Jadi aku berharap dalam waktu setengah tahun atau sebelum suami tersadar, kamu harus dapat menggabungkan jantung, hati, dan niat pedangmu menjadi satu. Apakah kamu mengerti? Ucap Mu Xuanyin. Ling Su'er yang mendengar kalau Mu Xuanyin memintanya untuk menggabungkan jantung, hati, dan niat pedangnya menjadi satu, dia merasa agak bingung. Karena dia sendiri belum yakin dapat menggabungkan ketiganya menjadi satu. Apalagi dia juga tidak pernah mendengar, kalau ada yang berhasil menggabungkan ketiganya menjadi satu. Tapi Kak, seru Ling Su'er. Tidak ada tapi-tapian. Jika kamu bisa menggabungkan ketiga hal yang aku sebutkan tadi menjadi satu, lalu membentuk roh pedangmu sendiri, maka kamu pasti bisa sekuat aku yang sekarang. Dan bahkan mungkin saja, kamu bisa menjadi jauh lebih kuat dariku, jelas Mu Xuanyin dengan serius kepada Ling Su'er. Tapi Kak, apakah waktunya tidak terlalu singkat, balas Ling Su'er. Dia mungkin bisa menggabungkan ketiganya, tapi itu akan butuh waktu. Setidaknya dia akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk melakukannya. Kamu tenang saja, aku sudah mengatur semua itu untukmu. Jawab Mu Xuanyin yang telah mengubah pikirannya. Jika dia ingin mengajari kedua saudarinya ini, maka dia harus menyeimbangkan kekuatan mereka. Itu agar dia dapat mempermudahnya, untuk mengajari apa yang perlu dia ajarkan. Baiklah Kak, aku akan mengikuti semua petunjukmu, balas Ling Su'er dengan patuh, dan mengikuti semua yang dikatakan oleh Mu Xuanyin tadi. Meskipun dia masih belum percaya diri, tetapi dia yakin dengan dirinya sendiri yang dapat menggabungkan ketiganya, dan membentuk roh pedangnya sendiri. Bagus, setelah kamu berhasil dan suami sudah sadarkan diri, aku akan mulai melatih kalian secara bersamaan, jelas Mu Xuanyin. Kakak, kenapa aku tidak kamu masukkan? Tanya Lan Jingyi yang baru saja masuk ke dalam kamar itu. Lan Jingyi ternyata telah mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh ketiga wanita di depannya ini. Dia terlihat sedih dan kesal dengan Mu Xuanyin, karena Mu Xuanyin tidak mengajaknya berlatih bersama-sama. Kenapa kamu harus berlatih juga? Kamu sudah memiliki api gagak emas, dan semua warisannya sudah ada di kepalamu. Jika aku melatihmu dan mengubah jalur latihanmu sendiri, maka itu akan menyebabkan kemunduran terhadap dirimu. Karena bagaimanapun juga warisan gagak emas bukanlah warisan biasa, dan bahkan jika itu di dunia kuno sekalipun, jelas Mu Xuanyin yang mengatakan alasannya, karena dia tidak ingin mengubah atau membantu Lan Jingyi berlatih juga. Tapi itu kan, seru Lan Jingyi. Alasan kamu tidak bisa melihat warisan itu adalah, itu disebabkan hanya karena kurang tekanan saja. Nanti aku akan membantumu, itu agar kamu benar-benar dapat mewarisi warisan dari gagak emas itu, jelas Mu Xuanyin. Lan Jingyi langsung terlihat senang, itu setelah Mu Xuanyin mau membantunya. Dia langsung memeluk Mu Xuanyin sambil tersenyum bahagia. Mu Xuanyin juga bahagia, dan merasa hatinya sudah tidak kosong lagi. Dulu setelah adiknya mati, itu hanya ada Lin Tian saja yang menemaninya. Tapi sekarang ada 3 istri Lin Tian yang lain, dan mereka telah mengisi hatinya juga. Adik, aku yakin kamu juga pasti telah melihat semuanya. Kakak sekarang telah menemukan keluarga sendiri, dan kakak sangat bahagia sekarang, ucap Mu Xuanyin di dalam hatinya. Apa yang tidak diketahui oleh para wanita, meskipun Lin Tian dalam keadaan tak sadarkan diri.
Tapi jiwanya masih tetap ada, dan dia mendengar semua yang dibicarakan oleh para istrinya ini. Kalau bukan karena kerusakan dalam tubuh dan juga jiwanya, mungkin dia sudah bangun seperti dewa kaisar kematian. Hufha, Mu Xuanyin merasa dirinya telah melebihi dirinya yang dulu. Jiwa Lin Tian tersenyum saat melihat kedekatan dari Mu Xuanyin dan istrinya yang lain. Mungkin di dunia ini hanya dia sajalah yang tahu, bagaimana perasaan wanita cantik ini sebenarnya. Penampilannya yang dingin di luar, tapi dia merasa kesepian di dalam hatinya. Hati yang merindukan kehangatan sebuah keluarga, dan itu selama tidak dia rasakan sejak kehilangan satu-satunya keluarga dalam hidupnya selama ini. Apakah dia juga bisa bereinkarnasi di sini? Jika iya, siapakah dia sekarang? Dan apa yang dia lakukan di dunia ini? Fikir Lin Tian sambil mengingat wanita yang keras kepala itu, dan selalu tidak mau kalah dengan dirinya. Jiwa Lin Tian tersenyum saat mengingat hari-hari di mana dia dan Hunhu di masa lalu. Gadis itu selalu bersikap kasar kepala terhadap Lin Tian, justru karena hal itulah yang menandakan kalau Hunhu sudah menganggap Lin Tian seperti keluarganya. Tapi gadis itu sangatlah kejam, dan juga lebih sombong jika dibandingkan dengan Mu Xuanyin pada saat itu. Bahkan jika dia tidak dapat menyelesaikan masalah, dia hanya akan memukul dan terus memukuli hingga orang tersebut mengakui kesalahannya. Kadang-kadang Lin Tian yang bertindak untuk menghentikan tindakan Hunhu, dan di saat Hunhu terlihat ingin melawan Lin Tian, tapi dia juga selalu mendengarkan ucapan Lin Tian. Apakah kamu tidak tahu, kamu adalah adik terbaik dalam hidupku selama ini? Kamu telah membuat diriku bertindak seperti bukan diriku, dan kamulah gadis pertama yang selalu berbuat nakal, dan inilah yang membuatku terlihat di dalam kenakalanmu itu, ucap jiwa Lin Tian yang duduk di dalam laut kesadarannya. Hufha, sebaiknya aku harus cepat memperbaiki tulang-tulangku, ini karena efek dari mengkonsumsi pil terlalu berlebihan. Akibatnya banyak tulangku yang patah, lalu dantianku juga banyak yang rusak. Mungkin butuh setengah tahun atau 1 tahun lagi untuk sembuh, ucap Lin Tian setelah memeriksa seluruh tubuhnya dengan baik. Lin Tian tidak lagi memperhatikan keempat wanita yang masih tertawa dan bercanda, itu dengan cara menggunakan kekuatan jiwanya. Dia hanya kembali menutup matanya, dan terus menyembuhkan diri di dalam jiwanya. Meskipun dia juga terluka parah, tapi dia juga mendapatkan berkah tersembunyi. Jika dia bisa sembuh dalam setengah tahun atau 1 tahun maka ranahnya sudah berada di dewa setengah kaisar tingkat menengah tahap awal. Dengan kekuatannya saat ini, itu tidak akan menjadi masalah jika dia bertarung lagi dengan sosok dewa penghancur tersebut. Dia juga yakin bisa menyeimbangi dewa penghancur, meskipun dia kurang yakin untuk memenangkan pertarungan. Cerita berpindah. Apakah ada yang ingin kalian katakan? Tanya sosok dewa penghancur kepada semua jenderalnya yang ada di aula. Itu terlihat kalau dewa penghancur benar-benar marah dengan laporan prajurit tersembunyi, yang dengan sengaja dia perintahkan untuk memeriksa keadaan di negeri langit. Hal itu benar-benar membuat dia sangat marah, dan membuat dia juga harus mengumpulkan semua jenderalnya untuk memulai rencana yang lain lagi. Tidak tuan, kami memang salah, ucap wanita cantik dengan wajah bersalah. Dia adalah Jenderal Xian Nu, yang tidak lain adalah wanita yang memimpin pasukan ke alam elemen pada saat itu. Di antara para jenderal di sana, mungkin hanya dialah yang memiliki hak berbicara lebih dari yang lain. Bagus kalau kalian bisa mengerti kesalahan yang kalian lakukan. Kerugian kita terlalu berat, dan Kaisar Langit yang baru juga benar-benar lebih pintar dari Kaisar Langit yang dulu. Hal ini benar-benar harus membuatku mengubah semua rencana yang telah aku buat, ucap Dewa Penghancur. Suara Dewa Penghancur sedikit lebih suram dari biasanya, dan dia juga terlihat benar-benar lebih muram dari biasanya. Itu karena Lin Tian telah menemukan tempat yang seharusnya dia temukan lebih dulu.
Dan meskipun tempat itu berbahaya bagi Lin Tian, tapi bagi dirinya itu lebih dari sekedar kesempatan saja. Karena itulah, dia berpikir kalau letak portal dimensi tersebut telah dihancurkan juga oleh Lin Tian. Bagaimanapun juga Lin Tian pasti akan merasakan, kalau portal itu tetap ada, maka itu hanya akan membahayakan semua makhluk hidup yang hidup di dunia dewa dan seluruh dunia. "Tuan, apakah kita tetap harus pergi ke sana?" tanya salah satu jenderal di sana. "Lia, di sana bukan hanya ada kesempatan yang bagus untuk kita, tapi juga ada sesuatu yang sebenarnya harus kita lakukan sejak lama," jawab Dewa Penghancur. Mendengar jawaban Dewa Penghancur, seluruh jenderal di sana menatap Dewa Penghancur dengan penuh harapan. Mereka juga berharap bisa masuk ke sana, dan membantu Dewa Penghancur untuk melakukan hal yang dia inginkan. Meskipun mereka pada akhirnya akan mati, tapi karena demi Dewa Penghancur, mereka rela melakukan apapun. Jika ada penguasa yang melihat kesetiaan gila dari para jenderal itu, para penguasa itu pasti akan berpikiran kalau mereka telah dikendalikan. Tapi sebenarnya tidak ada yang tahu, kalau hal yang membuat mereka menjadi seperti itu, sebenarnya ini adalah sifat asli dari Dewa Penghancur itu sendiri. Dan jika para jenderal yang baru saja ditarik oleh Dewa Penghancur tidak tahu wajah asli orang ini, tapi jenderal lama yang telah hidup bersama Dewa Penghancur sebelum dia melakukan ini semua, mereka sudah tahu siapa jati diri dari Dewa Penghancur yang sebenarnya. Dan kebanyakan yang mati sekarang, mereka adalah jenderal yang belum lama mengikutiku. Dan kalian yang ada di sini, kalian adalah orang yang mengikutiku sejak awal. Dan juga, kalian semua sudah seharusnya kusebut sebagai keluargaku sendiri. Jadi, aku tidak akan menyembunyikan apapun dari kalian, ucap Dewa Penghancur sambil menatap semua jenderalnya di sana, dan itu dengan suara yang berbeda dari sebelumnya. "Iya Tuan, kami mengerti. Karena bagi kami sendiri, Tuan adalah satu-satunya keluarga kami. Karena Tuan jugalah kami masih hidup sampai sekarang. Lalu karena jugalah kami bisa sekuat ini, dan sekarang siap untuk melakukan hal itu," jawab Jenderal Xian Nu dengan suara agak serak. "Sebenarnya, aku tidak ingin kalian ikut terlibat dalam hal yang ingin aku lakukan ini. Karena apa yang aku lakukan ini, itu murni niat diriku sendiri," balas Dewa Penghancur. Suara Dewa Penghancur tiba-tiba saja berubah menjadi berbeda, karena sebelumnya suara Dewa Penghancur terdengar tidak jelas. Apakah suaranya itu adalah wanita, ataukah seorang pria? Tapi sekarang setelah mendengar suaranya, itu sudah jelas kalau sosok di balik Dewa Penghancur adalah seorang wanita. "Itu tidak masalah bagi kami, bukankah begitu saudara-saudari semua?" ucap Jenderal Xian Nu. Jenderal Xian Nu tiba-tiba saja berdiri, dan menatap semua jenderal yang ada di sana dengan senyum di wajahnya. Melihat senyuman Xian Nu ini, semua jenderal juga ikut berdiri, dan secara serentak berlutut di depan sosok Dewa Penghancur itu dengan hormat. "Tuan, nyawaku ini adalah milikmu, jadi, aku siap mati untuk Tuan," ucap Xian Nu sambil berlutut. "Kami semua siap mati untuk Tuan," ucap semua jenderal. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."